Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin mengendalikan, memimpin, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah harus bisa mencapai kinerja pegawai sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang dipimpinnya. Yang pertama, apa sajakah indikator kegagalan dalam proses pemilihan seorang pemimpin? Yang kedua, jelaskan apa ciri-ciri dari seorang pemimpin yang sukses dan bagaimana kontribusi pemimpin bagi organisasi. Yang ketiga, bagaimana peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi dan bagaimana pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya agar terbentuk budaya organisasi yang kuat. Yang keempat, jelaskan kriteria apa saja yang termasuk ke dalam etika profesi kepemimpinan. Nah, jawaban yang pertama yaitu sebagian besar pemimpin gagal menjalankan perannya karena secara individu mereka tidak mampu memberikan atau memfasilitasi kebutuhan anggotanya. Ketidakmampuan tersebut ditandai dengan yang pertama, tidak mampu menangani masalah. Tidak ada organisasi tanpa konflik, baik itu konflik atau antar rekan kerja atau ketika beberapa karyawan mulai frustasi. Yang kedua, gagal menyalakan budaya inovatif. Ketika Anda gagal menghidupkan kreativitas dalam tim Anda akhirnya kehilangan solusi untuk keluar dari masalah. Anda akan melihat proyek yang gagal dan semua tim frustasi karena tidak berhasil mendapatkan rencana yang inovatif. Yang ketiga, tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Banyak pemimpin berhasil menjadi pembicara yang baik tetapi tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Ini biasanya terjadi karena keengganan mereka menghadapi anggota yang melawan arahan mereka ketika tim sedang menjalankan proyek yang sudah mendekati tenggat waktu. Yang kedua, bagaimana cara menjadi pemimpin dengan keterampilan komunikasi yang baik? Yang pertama yaitu memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antar rekan kerja. Fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorong untuk memberikan pendapatnya. Nah, yang kedua, ada memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparan. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana caranya dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, memiliki nilai etika yang integritas. Seorang pemimpin dengan standar etika yang tinggi menyampaikan komitmen terhadap keadilan, menanamkan keyakinan bahwa mereka dan karyawan akan menghormati aturan main. Yang ketiga, self-managing. Sulit untuk mengelola orang lain secara efektif jika kita tidak dapat mengelola diri kita sendiri. Self-managing berarti mampu memprioritaskan tujuan Anda dan dapat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai pemimpin yang efektif, Anda harus dapat mengatur waktu, perhatian, emosi, sambil tetap sadar akan kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Yang kedua, ada bertindak strategis. Menurut laporan Harvard Business Publishing, para pemimpin harus selalu siap untuk menyesuaikan strategi mereka dalam menangkap peluang yang muncul atau mengatasi tantangan yang tidak terduga. Berpikir secara strategis adalah proses berkelanjutan yang melibatkan penilaian terhadap lingkungan bisnis Anda. Yang keempat, ada kejujuran. Kejujuran adalah standar moral yang paling tinggi dan berlaku di seluruh dunia. Hampir sebagian besar masalah dalam hubungan interpersonal bersumber pada ketidakjujuran. Namun, pemimpin yang etis punya integritas tinggi, dapat dipercaya, dan menginspirasi pengikutnya untuk bersikap sama. 2. Martabat dan penuh hormat. Pemimpin yang beretika, mereka menghormati karyawannya, menghargai pendapat mereka, mendengarkan mengakui kontribusi setiap orang, dan memperlakukan bawahan sebagai partner penting dalam proses untuk mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, ada melayani orang lain. Pemimpin etis tidak menggunakan bawahannya sebagai kendaraan untuk mewujudkan ambisi pribadinya. Pemimpin meletakkan kepentingan setiap anggota di atas kepentingannya, kemudian berusaha menyelaraskan dengan tujuan
organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.